Tapi sebelumnya terima kasih Pak dari Koran Jakarta dapat kesempatan untuk bincang-bincang dengan Bapak mengenai perkembangan COVID-19 sekarang. Bapak boleh mungkin ngobrolin sejenak Pak kondisi sekarang Pak RSPI ini dengan kondisi yang COVID yang sekarang ini Pak. Jadi gini Mas Arief ya, RSPI ini kan sebagai rumah sakit pusat infeksi ya, dan saat ini menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID ya. Jadi RSPI ini kami kenalkan di awal dulu, yaitu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Memang dia sebagai pusat infeksi. Nah, infeksi seperti apa? Ya, sebetulnya semua infeksi, tapi lebih dikhususkan namanya adalah penyakit infeksi emerging, Mas Arief. Oke. Nah, penyakit infeksi emerging itu artinya penyakit infeksi yang sebelumnya ada, ya sudah menurun, kemudian tumbuh lagi. Muncul lagi Pak, ya. Ya, seperti kusta, rabies, dulu kan udah. Iya. Tapi ada yang namanya new emerging. Tadi kan emerging, ada yang re-emerging dan new emerging. Kalau new itu betul-betul baru. Sebelumnya nggak ada. Contohnya SARS, flu burung, ya Pak ya. Ya. Kemudian ada MERS-CoV, ya itu kan sebelumnya nggak ada. Nah terakhir COVID ini. COVID kan sebelumnya nggak ada. Ya. Nah itu. Nah cuman COVID ini agak berbeda dari yang sebelumnya karena dampaknya kan luar biasa nih. 216 negara gitu Pak ya, kenanya semua, hanya 8 negara yang enggak kayaknya. Nah, termasuk kita. Nah, sehingga hampir seluruh dunia termasuk kita belum punya pengalaman untuk menangani kasus yang sangat dahsyat ini. Gitu Pak ya. Kita mulai awal Januari dulu dan seterusnya. Ya, kita cukup panik Pak ya, sebelum tanggal 2 Maret dulu Pak ya. Heboh, panik sekali, heboh. Nah, RSPI memang disetting untuk itu, tetapi nah, dulu kan tidak sebanyak ini kan. Jadi ada hanya 11 tempat tidur isolasi yang beberapa tahun, 10-20 tahun terakhir ini kita memang nggak penuh tempat tidur itu. Tapi sekarang ini luar biasa bahkan se-Indonesia. Jadi ini satu pengalaman bagus buat bangsa Indonesia ke depan untuk menghadapi pandemi-pandemi seperti ini gitu ya. Dan ini tidak lepas dari persiapan secara sistematis, secara komprehensif dan terintegrasi, Pak. Karena ini kan dampaknya kan bukannya dampak kesehatan ya, dampak sosial, ekonomi dan seterusnya gitu. Nah, ini kan udah masuk bulan ke-8 nih, ya kan? Iya. Februari baru itu, dan kayaknya kasus kita belum puncak ya, peak ya, naik terus ya, masih naik terus. Ini belum peak Pak ya? Nah, peak itu artinya gini, udah puncak turun. Nah, ini kan belum. Masih terus. Artinya kita masih menghadapi pandemi ini yang memang masih kasusnya bertambah. Dan ini butuh kesiapan semua pihak. Nah, khusus RSPI kita memang udah nyiapin, Mas. Jadi sejak di tanggal 2 Maret itu kita udah nambah SDM, udah nambah sarana prasarana, dan ruang isolasi sudah menjadi 50-an saat ini kan ditambah. Nah itu termasuk kesiapan APD. Nah sampai saat ini kita hampir 40 sampai 45 pasien tiap hari. Jadi tempat tidur itu hampir 90% terisi Mas ya. Ada 80 sampai 90% terisi. Nah, saya kira ini juga dialami oleh rumah sakit rujukan di Jakarta. Jakarta ini kan ada 8 Mas rujukan ya. Ya. Ada 8 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi rumah sakit yang lain pun, termasuk rumah sakit swasta, sudah berperan banyak ikut. Artinya untuk yang kasus-kasus ringan, kasus-kasus sedang, rumah sakit yang lain nangani termasuk swasta gitu Pak ya. Nah, jadi alhamdulillah sistem ini digotong royongi oleh semua tenaga kesehatan. Saya kira itu Mas kondisi terakhir. Pak, kan ini kondisi pandemi belum menurun Pak, tapi beberapa kegiatan masyarakat sudah mulai boleh berjalan lagi. Ini gimana Pak? Kalau ya betul. Jadi dampak COVID ini kan
sosial, ekonomi, agama, pariwisata, semuanya. Nah, karena COVID ini belum turun dan ramalan dari WHO, kalau COVID ini mungkin akan tetap ada di dunia ini dalam kurun waktu yang panjang, yang lama, ya. Nah, ini terbukti kita sampai saat ini juga belum puncak kan. Nah, bahkan di negara yang lain, Korea hari ini itu sudah turun naik lagi sehingga dia lockdown lagi hari ini, ya. Ya, Korea lockdown, ya betul hari ini Pak. Lockdown lagi. Artinya ya jangan main-main, artinya tuh walaupun kita menganggap turun ternyata naik lagi. Nah, tapi kan nggak mungkin masyarakat ini tidak bekerja. Ekonomi harus jalan. Ya Pak ya. Nanti pengangguran makan itu, nah sekarang ya Pak Presiden juga sudah mengatakan ya kita harus berdampingan. Ya kan, kepada COVID. Berdampingan itu artinya silakan aja lah ada COVID. Ekonomi juga jalan, tapi harus dengan disiplin protokol kesehatan gitu Pak ya. Jangan juga bebas semua. Jadi kalau bebas semua, kacau lagi kita Pak ya. Jadi ekonomi tetap ada pembatasan tapi ya. Contoh di rumah makan kan nggak boleh buka full gitu ya. Mungkin ada aja 60%. Kantor pun hanya 50-60%. Itu salah satu untuk mengurangi penularan ya, risiko penularan. Jadi harus bersama-sama Mas. Jadi kita nggak boleh ditawar ini, ya kan? Dan nggak boleh nyerah juga Pak ya? Ya. Jadi nggak boleh nyerah. Artinya ya gimana lagi? Memang sudah ditakdirkan gitu kan. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan membasmi COVID saat ini? Kan nggak bisa kan? Iya. Benar Pak. Kita tunggu waktu. Mudah-mudahan dengan nanti ada vaksin, ada obat itu salah satu upaya manusia ya yang akan melakukan ini. Tapi untuk saat ini yang mengatakan siapa negara mana yang bisa membasmi COVID kan belum bisa Pak, ya kan? Oke. Pak itu tadi berkaitan sama vaksin gitu Pak. Ya jadi memang sampai sekarang ini masih kita terus berusaha dan bergerak Pak seluruh dunia atau? Ya. Ya. Jadi vaksin itu tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan. Sama kan dulu kan ada vaksin polio, vaksin tetanus, vaksin TBC, vaksin itu Pak ya? Ya. Itu tujuannya itu, saya kira. Pak, kalau untuk jadi rumah sakit rujukan, ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Kenapa? Untuk menjadi rumah sakit rujukan gitu Pak. Sebenarnya tuh syaratnya gimana Pak? Ya, jadi untuk rujukan itu harus ada syarat pertama adalah SDM-nya. Nah, kan SDM ini kan bukan SDM sembarangan, harus terlatih, ya. Walaupun dokternya terlatih, bukan dokter belum pernah dilatih. Yang kedua sarananya, Mas ya. Sarananya tuh ruangan isolasi itu harus memenuhi syarat. Kemudian sistem yang ada di rumah sakit itu udah berjalan bagus untuk menangani kasus ini. Makanya untuk yang rujukan itu sudah ditetapkan. Dan satu lagi, untuk yang rujukan ini adalah dia yang menangani yang berat. Ya, yang berat. Jadi kalau kasus ringan, sedang itu bisa di rumah sakit yang lain, kayak di Wisma Atlet juga. Nah, untuk yang berat ini, ya memang rumah sakit yang sudah dituju dan mempunyai kemampuan untuk itu gitu. Untuk yang berat, Pak ya? Ya, yang berat. Yang berat itu artinya gejala pasiennya itu berat, Mas. Ya. Apakah dia dengan gejala yang berat disertai penyakit yang lain, komorbid namanya ya. Contohnya ada hipertensi, ada kencing manis, ada penyakit jantung dan sebagainya. Itu perlakuannya khusus, tidak bisa disamakan dengan orang yang masih muda dan tidak punya penyakit yang lain. Gitu. Ini Pak di rumah sakit ini kan gambaran kita nih Pak, orang umum kan infeksi dan kayaknya petugasnya nih Pak, kerjanya ini berat, harus nggak boleh bersentuhan langsung, gitu Pak. Halo? Ya. Ini Pak, jadi kayaknya kan Bapak waktu itu ada mempergunakan robot. Ini gimana nih Pak yang tentang robot? Oke. Pak Arif bisa dilanjutin ya? Udah kita lanjut Pak, sudah Pak. Tadi Pak tentang penggunaan robot tadi Pak, ya Pak. Oke. Sebelum ke robot,
adanya namanya APD ya, alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri ya. Oke. Jadi virus ini kan tidak terlihat, ya, kecil sekali. Maka yang kedua, penularannya kan melalui droplet namanya Pak ya. Droplet itu ya percikan batuk, dahak ya. Kemudian ada kontak langsung. Kontak langsung itu contohnya begitu dia batuk kena meja, kena pegangan pintu dan sebagainya, itu semua bisa menulari. Ya. Nah, makanya kita melakukan alat pelindung diri dengan masker, ya, dan cuci tangan, ya. Nah, tetapi bagi di rumah sakit tidak cukup dengan cuci tangan dan masker, tapi ada lagi dengan alat mulai dari tutup kepala, pakai Google, ya, pakai facial, bahkan pakai hazmat, ya. Nah, itu adalah upaya untuk betul-betul memberikan keamanan bagi orang agar virus itu tidak bisa menular kepada petugas kesehatan. Memang berat Pak, kasihan tuh. Saya pernah pakai itu ya, 1 jam di ruangan itu nggak kuat saya Pak, karena betul-betul itu. Jadi kita kalau isolasi Pak, ya memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan itu memang sudah pantas Pak ya. Mereka kan kalau sehari-hari sebelum ada pandemi kan nggak pernah pakai itu dia Pak, paling pakai masker biasa. Nah, untuk itu maka ada teknologi baru, ya. Apakah itu berupa telemedicine? Telemedicine itu artinya bisa pasien itu berkonsultasi ke dokter hanya melalui dengan tele, ya, gitu. Nah, yang kemudian diciptakan juga robotik, itu juga untuk mengurangi suatu risiko penularan. Contohnya robotik itu ngantar obat, ngantar makanan ke pasien, Pak ya. Kemudian ngantar sesuatu yang memang dikerjakan oleh robot dan mengurangi tingkat penularan. Kalau robot ditulari itu nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan. Gitu Pak. Jadi memang bagus gitu. Itu robot dari Pak BINUS itu masih jalan atau? Kenapa? Kan robotnya kalau nggak salah dulu saya baca dari BINUS Pak, bantuan robot. Masih ya? Masih. Jadi robot itu siapa aja boleh saat ini ya. Baik BINUS sudah menciptakan, kemudian dari BUMN itu juga sudah bekerja sama dengan suatu perguruan tinggi menciptakan. Intinya semua berlomba-lomba memberikan inovasi. Untuk memberikan inovasi itu adalah kemudahan ya bagi kita untuk menangani, ya kayak di mana-mana kalau bisa dikerjakan oleh robot, ngapain kita kerjain gitu Pak ya? Iya, betul. Tapi artinya sangat membantu Pak ya? Oh iya, betul. Betul. Pak, ini orang udah banyak perhatian kepada seluruh tenaga medis, terutama yang menangani COVID ini. Menurut Bapak, apalagi Pak, bantuan apa lagi yang harus diberikan Pak kepada kawan-kawan ini Pak? Gimana Pak? Ya kan, ini kita sudah banyak terbantu oleh kawan-kawan tenaga medis yang mengurus COVID ini Pak. Jadi menurut Bapak, bantuan apa lagi Pak yang bisa diberikan kepada mereka atau dibutuhkan mereka nih Pak, sampai saat ini? Sebetulnya ini kan pandemi ya, dampaknya kan kesehatan dan non kesehatan. Saya kira pemerintah atau kita semuanya juga harus memperhatikan juga yang non kesehatan loh Pak ya, karena dengan ekonomi mereka dan sebagainya itu kan itu. Tapi silakan itu dipikirkan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab. Yang untuk medis ini pertama adalah memang jaminan dulu Pak ya, jaminan. Jadi kita harus berikan perhatian betul. Contoh, mereka sudah dikasih insentif, sudah betul, saya kira sudah bagus ya. Tetapi mungkin lebih dari itu, contoh kalau dokter, perawat, atau petugas yang lain itu rumahnya jauh Pak dari rumah sakit, maka idealnya dia disiapkan tempat yang memudahkan dia datang. Sekarang bayangkan kalau dia harus naik kendaraan umum, jauh ya. Sudah capek, itu dan juga kan orang-orang yang bekerja tadi kan juga kadang-kadang kan nggak tahu ya dia juga apakah dia juga terpapar dan bisa menulari orang lain. Sehingga kita harus memberikan perhatian juga, bukan hanya insentif tapi bagaimana penginapan mereka, transportasi mereka, sehingga bukan untuk
mengenakkan mereka, tapi justru untuk menghindari penularan mereka, Pak, itu aja. Oh. Pak, ini terakhir Pak, kita ada pesan-pesan nggak Pak untuk masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini Pak? Ini yang penting memang harus ada suatu langkah dan pemahaman yang sama. Saat ini kan masih ada yang belum, Pak ya. Satu masalah stigma menurut saya. Stigma. Nah, stigma ini penting ya. Artinya mohon masyarakat jangan menjadikan penolakan karena stigma kepada petugas kesehatan. Kasihan loh dia Pak, sudah nolongin orang, dia kosnya nggak boleh di sana atau bahkan ada yang diusir. Itu jangan lagi terulang Pak. Ya kan, sakit hati mereka, ya kan. Hargailah mereka karena mereka berjuang. Yang kedua, stigma tadi harus disampaikan. Khususnya petugas kesehatan, sudah dia pakai alat yang lengkap. Jadi dia jangan tak begitu dia pulang ke rumah, itu sudah seolah udah aman. Ya, itu stigma kepada pegawai atau petugas kesehatan, juga stigma kepada masyarakat yang terpapar terinfeksi, Pak. Contoh, di kampung kita satu RT ada orang ini, janganlah dia dibully, janganlah dia dikucilkan, dijauhi. Justru kita harus berempati mereka, andaikan kita juga kena seperti mereka kan, mereka kan stres juga Pak ya. Jadi harus ada empowering dari kita yang masyarakat sekitarnya untuk memberikan support, ya itu Pak ya. Jangan dijauhi Pak. Nah, kedua, stigma kepada jenazah Pak, jenazah. Kan masih ada Pak ya saat ini ya. Kita kalau lihat di TV itu kadang-kadang sedih juga ya. Ada yang rebutan jenazah, atau yang jenazah ditolak. Sekarang harus sama masyarakat. Orang yang meninggal yang diduga COVID, maka harus kita perlakukan sebagai mana mestinya. Ya, kasihan dong, udah meninggal kok harus ditolak atau diperebutkan dan sebagainya. Nah, ini lanjutannya begini, Pak. Terlepas dari ada oknum yang kurang bagus, ya, yakinlah dokter dan rumah sakit tidak akan berbuat yang katakanlah fraud ya. Fraud itu artinya berbuat sesuatu yang untuk menguntungkan dokter atau rumah sakit. Apalagi dokter tuh nggak pernah mikirin rekening tagihan pasien, nggak pernah dia tahu apa itu Pak. Dia tahunya adalah ngurusi pasien. Nah, kalau ada dokter dituduh memanfaatkan ini itu berlebihan menurut saya Pak ya. Kita jangan dikembangkan lagi. Nah terakhir untuk masyarakat Pak, masyarakat. Ini kan pandemi ini kan jangan lagi ada dipermasalahkan ada tidak ada benar ada tidak benar. Saat ini justru kita saat ini wabah pandemi ini ada di sekitar kita. Ada ya. Dan ada di mana-mana. Dan bisa menulari siapa saja, bukan hanya dokter atau para, tapi semuanya di mall bisa, di jalanan bisa, bisa itu ya kita disiplin aja, prevention buat kita, prevention buat keluarga, dan prevention buat masyarakat. Nah, jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Aman Pak, itu mudah-mudahan. Ya, itu Pak Sandi, mudah-mudahan. Pak, kalau maaf saya ingat Pak, alumni yang sembuh itu ada apa Pak? Berapa? Pasien-pasien yang sudah sembuh nih Pak. Ya. Gimana Pak? Mereka apa bikin persatuan atau gimana Pak? Ikut bantu RSP itu gimana Pak? Saya kira tidak perlu ya. Karena kita nanti kalau persatuan paguyuban segala itu nanti ada ekses-ekses yang kurang bagus Pak ya. Ini kan sakit. Tapi kalau dia kebersamaan, contoh ada itu loh Pak, persatuan jantung, orang sakit jantung, orang diabetes ada mereka dalam kebersamaannya. Karena satu kan itu Pak ya, penderita diabetes, penderita itu silakan karena memang mereka memikirkan untuk kebersamaan apa yang mereka cerita. Tapi kalau ini menurut saya nggak perlu. Baik, Pak Muhammad Sadil, terima kasih waktunya Pak. Koran Jakarta diberi kesempatan bincang-bincang dengan Bapak siang ini. Semoga Bapak tetap diberi kesehatan semua, seluruh staf dan keluarga Pak.
Amin. Makasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.